Balik maning bersama SB Movie. Di video kali ini, Mimin akan membahas aksi film gelut-gelutan karo ilmu-ilmunan berjudul X-Men Day of Future Past yang dirilis pada tahun 2014. Film ini menceritakan tentang para mutan yang diburu oleh robot yang sangat mengerikan dan sangat susah untuk dikalahkan. Robot tersebut diciptakan oleh seorang profesor yang tentunya bekerja untuk pemerintahan. Dan satu-satunya cara agar bisa menghentikannya yaitu para mutan harus kembali ke masa lalu untuk menghentikan pembuatan senjata robot tersebut. Bagaimana keseruan kisah filmnya? Oke guys, tak perlu berlama-lama, langsung saja kita sikat alur ceritanya. Film dimulai di masa depan, tepatnya di New York City. Terlihat di mana para mutan harus melawan manusia yang membenci mutan dari senjata buatan manusia yang tak bisa dikalahkan yang disebut Sentinel. Change our fate. Scene berpindah ke Moskow, Rusia. Sekelompok mutan yang bersembunyi diserang oleh robot-robot Sentinel, di mana Sentinel ini adalah robot milik pemerintah yang banyak memiliki kekuatan mutan. Namun mengejutkannya lagi, mereka bisa beradaptasi dengan kekuatan musuh-musuhnya karena Sentinel diciptakan dari berbagai jenis gen DNA seluruh mutan. Sehingga Sentinel sangat sulit untuk dikalahkan. Di dalam pertarungannya, semua para mutan dapat dikalahkan dengan mudah. Beruntung dengan bantuan Kitty yang bisa menembus ruang dan waktu, mereka berhasil menyelamatkan semuanya dengan cara kembali ke beberapa hari yang lalu. Kita beralih ke Cina. Sebuah pesawat mendarat di suatu bangunan persembunyian terakhir para mutan yang tersisa yang bernama Storm, Logan, Charles atau Profesor X, serta Eric si Magneto. Mereka bekerja sama dengan rekan-rekannya yaitu Bobby, Kitty, Bishop, Warpath, dan Blink yang ternyata mereka masih hidup. Di sini dijelaskan kenapa mereka masih hidup setelah dibantai oleh Sentinel waktu di Moskow. Ternyata setiap Sentinel akan menyerang, Warpath mendeteksi mereka dan Kitty mengirim Bishop ke beberapa hari yang lalu agar bisa memperingati mereka dari serangan Sentinel yang akan datang sebelum terjadi di masa depan. Lalu Charles mempunyai ide agar kembali ke tahun 1973 di mana pada tahun tersebut program Sentinel mulai direncanakan oleh Dr. Trax. Weapons designers, but Dr. Trax sendiri adalah perancang senjata terbaik di dunia saat itu dan ia bereksperimen dengan banyak mutan untuk menganalisis kekuatannya. Namun ada satu mutan yang saat itu mengetahui rencana program Sentinel yaitu Raven Mystic. Karena Raven telah mengetahui rencana Dr. Trax dan teman-temannya yang telah dibunuh, ia pun terus memburu Dr. Trax sampai akhirnya di tahun 1973 di konferensi perdamaian perang Vietnam, Raven berhasil menembak Dr. Trax yang niatnya untuk menghentikan rencana Dr. Trax. Namun malah kebalikannya, di mana pemerintah semakin yakin bahwa mutan sangat berbahaya serta merusak program Sentinel. Dan pada akhirnya, Raven ditangkap serta dijadikan bahan eksperimen. Lalu pemerintah akhirnya menemukan rahasia kekuatan, di mana dalam DNA-nya berpondasikan kekuatan Raven yang bisa berubah wujud. Oleh karena itu, Sentinel bisa terrealisasi dengan kemampuan beradaptasi terhadap semua kekuatan mutan. Dan hal itu alasan kenapa Profesor X harus kembali ke tahun di mana program Sentinel dimulai untuk menghentikan pembunuhan Dr. Trax dan menyelamatkan Raven dari eksperimen pemerintah. Namun Kitty juga mengatakan jika ia hanya pernah mengembalikan alam sadar seseorang ke 1 bulan sebelumnya. Kalaupun bisa mengembalikan ke 50 tahun masa lalu, bahkan otak seorang Profesor X yang sangat kuat sekalipun pasti akan rusak dan ia akan langsung tewas. Maka dari itu, Profesor X akan
akan mengirim Logan ke tahun 1973 karena hanya ia yang dapat memulihkan luka dengan cepat. Logan juga diminta untuk menemui Profesor X dan Eric di masa lalu yang masih muda, serta saat itu mereka sedang bermusuhan. Maka dari itu Logan harus bersabar untuk meyakinkan serta menyatukan Profesor X dengan Eric agar bisa mencegah Raven melakukan aksinya. Well, it's complicated. But Simon, we couldn't be further apart. Setelah mengerti tugas yang diberikan oleh Profesor X, Logan pun bersiap dikirim ke masa lalu. Namun sebelum itu Kitty memberikan sedikit informasi bahwa saat sudah berada di masa lalu, tubuh Logan yang asli akan tertidur dan masa ini akan tetap berjalan ketika Logan berhasil menyelesaikan misi tersebut. Maka saat Logan terbangun nanti ia sudah berada di masa depan yang sudah berubah. What if I need to get a little rocky? This is our last chance. Setelah itu Logan pun dikirim ke masa lalu. Saat Logan terbangun, ia sudah berada di ranjang bersama dengan mbak-mbak yang adalah anak bosnya sendiri. Tak lama kemudian para bodyguard bosnya datang dan marah melihat putri bosnya tidur bersama Logan. Hingga akhirnya Logan membantai mereka semua karena misinya harus segera diselesaikan. Di lain sisi, pemerintah Amerika sedang mendebatkan tentang keberadaan mutan karena saat itu keberadaan mutan belum benar-benar terbukti. Namun Dr. Trask ingin memprogram Sentinel miliknya agar harus segera dijalankan sebelum para mutan membahayakan manusia. Akan tetapi pemerintah menolaknya karena saat itu mereka lebih fokus dengan perang Vietnam. You underestimated your enemy. For yourself, Dr. Trask. 2 wars in 1 lifetime. It ain't gonna fly. Kita beralih ke Saigon, pangkalan militer Amerika. Kolonel Sander memasuki tenda yang berisi prajurit-prajurit mutan, di mana mereka akan dikirim ke lab rahasia untuk dijadikan bahan eksperimen tanpa sepengetahuan mereka semua. Tak lama kemudian datang Mayor William untuk membawa mereka ke lab rahasia. Namun Kolonel Sander menghalanginya dan ternyata Kolonel Sander itu adalah Raven yang menyamar. I'm sorry, who are you? Lalu dengan cepat Raven melumpuhkan William. Melihat hal itu, para mutan pun membantu Raven melumpuhkan anak buah William. Kemudian Raven membawa pergi semua para mutan menggunakan pesawat, sedangkan dirinya tetap tinggal di pangkalan untuk memburu Dr. Trask. Leave these boys in this godforsaken... The enemy's still out there. My war's not over. Di tempat lain, Logan akhirnya sampai di sekolah milik Profesor X yang sangat tak terawat. Di sana ia bertemu dengan Hank, si manusia serigala biru, dan meminta kepada Hank agar ia bisa bertemu dengan Profesor X. Namun Hank menolaknya, beralasan bahwa kini sekolah sudah tutup dan Profesor X tidak ada. Meskipun Hank telah melarang masuk, tetapi Logan memaksa masuk untuk menemui Profesor X. Di sini terlihat pertikaian kecil antara Hank dan Logan hingga membuat Profesor X muncul. Professor? Please don't do one. I thought Eric. Which makes it slightly... Namun Logan dibuat terkejut saat melihat Profesor X yang masih muda berambut gondrong. Dan anehnya Profesor X bisa berjalan, padahal sewaktu di masa depan Profesor X tak mempunyai rambut serta cacat permanen dan harus memakai kursi roda. It's gonna be a little tricky. Lalu Logan mengatakan bahwa ia telah diutus oleh Profesor X sendiri dari masa depan. Namun Profesor X tak mempercayai Logan, dan untuk meyakinkannya, Logan memberitahu fakta-fakta tentang Profesor X di mana hanya dia yang tahu. Logan mengatakan tujuan sebab Profesor X harus menghentikan Raven karena kekuatan Raven akan diambil pemerintah untuk membuat senjata super canggih, yaitu Sentinel. Di mana Sentinel bukan hanya memburu dan membunuh para mutan, tetapi Sentinel juga membunuh manusia normal yang sudah atau memiliki keturunan mutan. Oleh karena itu, mereka juga harus bekerja sama dengan Eric untuk mendapatkan hatinya Raven agar mau kembali. Namun Profesor X malah mentertawakan apa yang telah diberitahukan oleh Logan dan mengusirnya. Weaponized it? Hank kemudian menceritakan kenapa Profesor X bisa seperti itu. She is unique. War in Vietnam got worse. I mean, it broke him. Ternyata Profesor X merasa telah kehilangan semuanya. Eric yang dulu sahabatnya, serta Raven yang telah dianggap sebagai adiknya sendiri, bahkan kedua kakinya yang sekarang cacat permanen, dan juga murid-murid berserta gurunya yang dikirim untuk ikut perang Vietnam. Hal itulah yang membuat sekolah ditutup sehingga Profesor X mengucilkan diri.
Karena Hank merasa kasihan, ia memberikan serum yang bisa mengontrol mutasi mutan karena Profesor merasa kesakitan mendengar suara banyak orang di pikirannya. Meskipun serum itu bisa menyembuhkan kakinya, namun dampaknya Profesor tidak dapat menggunakan kekuatannya lagi. He's just lost too much. Lalu saat di atas, Profesor X sejenak teringat masa lalu dengan Raven dan hal itu yang membuat Profesor X mau membantu Logan untuk menemukan Raven serta memberitahu di mana lokasi Eric. Not for any to change, to come home. Dan ternyata Eric berada di penjara karena telah membunuh Presiden Kennedy. Dan penjara itu berada di Pentagon dengan kedalaman 100 lantai yang terbuat dari beton. Ditambah lagi gedung itu memiliki keamanan paling ketat di dunia. You want to carry on with this? Yeah, this is your plan, not mine. Karena mereka tidak bisa masuk ke penjara tersebut, Logan mempunyai ide untuk meminta bantuan seseorang yang bisa masuk kemanapun tanpa ketahuan, yaitu Peter. Dimana Peter adalah seorang mutan yang mempunyai kecepatan super. Lalu mereka bertiga bergegas menemui Peter. We have a phone book. Sementara itu, Raven telah menyamar sebagai Dr. Trask dan memasuki ruangannya untuk mencari tahu tentang rencana program Sentinel. Kita beralih ke Logan, di mana mereka kini akhirnya telah sampai di rumah Peter. Lalu Logan meminta bantuan kepada Peter untuk menyusup ke penjara guna membebaskan Eric. Pada awalnya Peter meragukan mereka, namun setelah mengetahui jika mereka adalah sesama mutan, akhirnya Peter pun mau membantunya. How do I know I can trust you? Saat mereka tiba di Pentagon, Hank berusaha mengganggu CCTV di sana agar tak bisa dipantau. Lalu dengan cepat Peter masuk ke dalam lift dan menyergap petugas pengantar makanan untuk Eric. Kemudian Peter menyamar sebagai pengantar makanan. Setelah melewati banyak penjaga dan lorong, akhirnya Peter sampai di tempat Eric yang ditahan. Tak perlu menunggu lama, Peter pun segera membebaskan Eric. Dengan kemampuan yang super cepat, Peter membawa Eric melewati seluruh penjaga. Sesampainya di dapur, Profesor yang melihat Eric, dia pun langsung mengajarnya. Dan di sini terlihat cekcok kecil antara Profesor X dan Eric tentang masa lalu. I couldn't disobey you even if I wanted. We do it my way. No killing. Namun tiba-tiba mereka disergap oleh beberapa petugas. Eric yang tak bisa menahan diri akhirnya membuat para petugas menembaki mereka. Beruntung dengan sangat cepat Peter berhasil melumpuhkan para petugas tersebut. Lalu mereka pun bergegas pergi keluar. Setelah itu, di lapangan terbang kini mereka terpisah dengan Peter, di mana Logan, Profesor X, dan Eric akan terbang menuju Paris ke tempat perjanjian perdamaian Perang Vietnam. Take it slow. Do me a favor and return it for me. Di dalam pesawat, Eric merasa heran bagaimana telah menemukannya. Namun Logan memberitahu bahwa sebenarnya Eric dan Profesor X lah yang telah mengirim dirinya dari masa depan. Dan di sini lagi-lagi Profesor X dan Eric terlibat cekcok tentang masa lalu hingga membuat Eric terpancing emosi dan hampir menghancurkan pesawat. You and your own people needed you. Something you're not. Eric. I take it we're best buddies in the future. You're a survivor. Scene beralih ke Paris. Di sebuah klub malam, semua petinggi terlihat sedang bersukaria sambil minum teh jus yang ditemani mbak-mbak gemoy. Tak lama kemudian, seorang jenderal Vietnam menemui seorang wanita gemoy dan ternyata wanita itu adalah Raven yang sedang menyamar. Lalu ketika sang jenderal membawa wanita tersebut ke dalam kamar untuk bermalam, tiba-tiba dengan sangat mengejutkan, Raven menunjukkan wujud aslinya dan mencekik sang jenderal hingga metong. Lalu Raven pun mengambil surat undangan konferensi pers. What's the matter, Sementara itu di dalam pesawat, akhirnya Eric dan Profesor X batiran maning hingga mereka memutuskan untuk bermain catur. Namun sebelum itu Eric menjelaskan kepada Profesor X bahwa ia sebenarnya tak membunuh presiden dan malah ingin menyelamatkan Raven. Dan Eric baru tahu bahwa mereka akan menggunakan DNA Raven untuk membuat senjata mengerikan. Dan jika mereka sampai menemukan Raven terlebih dahulu, maka para mutan akan dibantai habis oleh senjata robot Sentinel. Akhirnya mereka berdua bersepakat untuk menemukan Raven agar menghentikan perbuatan program
Sentinel. I'm sorry, Charles. You have the first move. Might finally be a fair fight. Keesokan harinya, konferensi pers perjanjian damai akan dilakukan. Logan dan yang lain pun akhirnya sampai di tempat itu. Setelah perjanjian selesai, Dr. Trax masuk dan mempresentasikan program Sentinel, di mana Sentinel bisa melacak keberadaan mutan dengan sebuah alat. A genetic guidance at size, power, speed. There will be no human collateral damage. Dan ketika alat itu menyala, berarti pertanda bahwa ada mutan di dalam ruangan tersebut. Raven yang ketahuan pun langsung menyerang mereka, dan ketika Dr. Trax akan ditembak, Logan dan yang lain sampai di tempat. Melihat Raven, Eric berniat membunuhnya agar pemerintah sama sekali tidak ada kesempatan untuk membuat Sentinel. Raven lalu melompat dari jendela. Namun Eric berhasil menembak hingga mengenai kaki Raven yang membuat seluruh masyarakat di sana akhirnya tahu tentang keberadaan mutan. Ketika Eric akan membunuhnya, Hank datang membantu menahan Eric agar tak membunuh Raven. Pada saat yang sama, Logan tiba-tiba teringat masa lalunya yang tengah disuntik serum adamantium ke tubuhnya hingga membuat Logan yang berada di masa depan secara refleks melukai Kitty. Setelah kembali, namun Logan sempat hilang ingatan karena kekuatan Kitty melemah, sampai akhirnya Kitty yang berada di masa depan sudah lebih tenang dan berhasil mengembalikan alam sadar Logan. Liputan keberadaan mutan pun tersebar. Pemerintah Amerika pun mulai merasa terancam. Di momen ini, Dr. Trax menggembar-gemborkan bahwa mutan memang sangat berbahaya, terutama Raven yang bisa saja berubah menjadi siapa saja yang dikehendakinya. Mendengar itu, Presiden menyetujui program Sentinel dan agar Raven ditangkap guna dapat diteliti oleh Dr. Trax. Not an ounce of metal on them. I want to make a demonstration. Di sisi lain, Raven menemui Eric. Ia juga menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, bahwa DNA-nya akan diambil untuk digunakan sebagai senjata pemusnah mutan di masa depan. Ternyata saat Eric menembak Raven, tetesan darahnya menetes di jalanan hingga pemerintah mengambil sampel DNA Raven. Oleh karena itu, Eric mengajak Raven untuk segera menyerang sebelum semuanya benar-benar terlambat. Akan tetapi Raven menolak membunuh orang lain karena tujuan Raven hanyalah untuk membunuh Dr. Trax. Or are you Mystique? Goodbye, Eric. Sementara itu, karena pengaruh serum yang telah habis, kini Profesor X kembali pincang dan kekuatannya pun mulai pulih. Profesor X yang tak tahan mendengar semua orang-orang di dalam kepalanya, ia menyuruh agar Hank membuat serum untuknya, bahkan meminta agar dosisnya ditambah. Namun Logan ingin Profesor X menahan rasa sakitnya agar tidak memakai serum itu lagi, karena dengan kekuatannya, dia dapat membantu menemukan Raven dan menyelesaikan masalah ini. Dengan sangat terpaksa, akhirnya Profesor X pun bersedia walaupun kini ia harus menggunakan kursi roda. Are you sure about this? Di lain sisi, akhirnya Dr. Trax berhasil dalam pengujiannya, di mana gen milik Raven adalah kunci untuk bermutasi program Sentinel. Bahkan ia meminta kepada Mayor William untuk menangkap Raven karena ia butuh seluruh dari tubuh Raven. Until now. See mutants as our salvation. Pada saat yang sama, Eric berada di fasilitas Trax, di mana Eric sedang mengincar robot-robot Sentinel yang akan dikirim menggunakan kereta. Long-lasting peace. Kita balik maning ke tempat fasilitas di sekolah, di mana Profesor X beserta Logan dan Hank menuju ke sebuah tempat bernama Cerebo atau alat pemindai pikiran milik Profesor X. Yang kemudian Profesor X mencoba berusaha menggunakan alat Cerebo untuk melacak keberadaan Raven. Namun pikiran Profesor X kini tak stabil sehingga ia tak bisa melacak Raven dan membuat alat itu rusak. Dengan keputusasaan, akhirnya Profesor X pergi karena tak akan berhasil dan mengatakan bahwa ia telah mengirim orang yang salah. Namun Logan lagi-lagi menjelaskan bahwa hanya dialah yang mampu melewati ruang waktu menuju masa lalu. Kemudian Logan menyuruh Profesor X untuk melihat isi dalam pikirannya. Di saat Profesor X mulai masuk ke dalam pikiran Logan, ia melihat masa lalu buruk Logan. Logan juga mengatakan agar Profesor X melihat masa depan sekarang yang akhirnya ia bertemu dengan dirinya di masa depan.
Profesor X pun akhirnya tersadar di mana ia sekarang jauh lebih tabah dan kuat. Power's back on. Yes. Di sisi lain, Eric mengikuti pengiriman robot Sentinel yang diangkut menggunakan kereta. Eric lalu menggunakan kekuatannya untuk menyabotase robot-robot Sentinel tersebut. Kita beralih ke masa depan. Di tempat persembunyian, Bobby yang melihat Kitty terluka parah meminta kepada Profesor X untuk membangunkan Logan. Namun Profesor X menolaknya karena ia telah melihat dari masa lalu dan harus memberikan Logan waktu. Jika mereka membangunkan, mungkin saja akan lebih buruk dari masa sekarang. Kita balik maning ke masa lalu, di mana Raven terlihat di sebuah bandara. Tiba-tiba Profesor X dengan kekuatan telepatinya merasuki simbah-simbah yang mengatakan kepada Raven untuk pulang ke tempat fasilitas sekolah, yaitu rumah bagi para mutan. Sementara di dalam fasilitas, Logan meminta agar Profesor X melumpuhkan Raven, namun Profesor X mengatakan bahwa Raven tak memberikan dirinya untuk ke dalam pikirannya, karena kekuatan ia juga belum sepenuhnya pulih. Di bandara kini Profesor X kembali menghadang Raven dengan menampakkan wujudnya. Ia mengatakan telah mengetahui tentang perbuatan Dr. Trax. Namun membunuhnya itu tak akan mengembalikan mereka para mutan yang telah tewas. Akan tetapi Raven tetap tak peduli dan ingin tetap melanjutkan misinya, yaitu membunuh Dr. Trax. Karena Dr. Trax sudah membunuh banyak mutan termasuk teman-temannya. Di saat mereka mengetahui bahwa Raven akan ke Washington, Hank kemudian menunjukkan sesuatu kepada Logan dari Profesor X ke sebuah ruangan. Hank memperlihatkan siaran berita tentang presiden yang akan memberikan pengumuman tentang program Sentinel, bahkan meminta bantuan Dr. Trax sebagai penasehat khusus untuk melawan mutan. Hank juga memberitahu bahwa dari Paris, DNA Raven telah didapatkan, sehingga kini Dr. Trax mampu membuat Sentinel yang sangat berbahaya seperti di masa depan. Kemudian mereka segera bergegas pergi menuju Washington untuk mencegah Raven melakukan aksinya. What if she's meant to kill Trask? We're going to Washington. Sementara itu di Washington, Eric kembali mendatangi Pentagon untuk mengambil kembali helmnya yang disimpan di sana. Di dalam pesawat, Logan meminta agar Profesor X menggunakan kekuatannya untuk menyatukan para mutan dan menjadi pemimpin para mutan, yaitu X-Men. There's so many of us. You best is enough. Kita beralih ke masa depan, di mana para Warpath telah mengetahui pesawat-pesawat Sentinel yang telah bersembunyi. Melihat Logan belum tersadar, akhirnya Eric memutuskan untuk menahan para Sentinel bersama yang lain. Kita balik maning di masa lalu. Akhirnya kini Profesor X, Logan, serta Hank sampai di Gedung Putih di Washington, di mana Profesor X langsung menggunakan kekuatannya untuk mencari Raven. Sang presiden pun mulai berpidato mengenai ancaman mutan serta memperlihatkan robot-robot Sentinel. Di lain sisi, Eric tiba di sebuah lapangan dan segera menggunakan kekuatannya mengangkat sebuah stadion sepak bola serta membawanya ke arah Gedung Putih. Sementara itu, Profesor X akhirnya menemukan Raven yang telah menyamar sebagai Pas Pampres. Ketika Raven akan memulai aksinya, Profesor X kembali menahannya dengan menggunakan kekuatannya. Pada saat yang sama, semua robot Sentinel terbang bergerak dengan sendirinya ke atas. Kita beralih ke masa depan. Para mutan yang tersisa mulai ragu dengan kedatangan Sentinel yang begitu banyak. Balik maning ke masa lalu, di mana dengan sangat mengejutkan, robot-robot itu menyerang hingga menghancurkan sekeliling dan ternyata itu adalah ulah dari Eric yang waktu itu telah menyadap robot-robot tersebut. Para petinggi termasuk presiden pun diungsikan ke dalam bunker di dalam Gedung Putih. Sementara di masa depan, Storm dan yang lain berusaha menahan serangan dari Sentinel dengan berbagai kekuatan mereka. Di masa lalu, kini akhirnya Eric telah sampai di Gedung Putih dan langsung menurunkan stadion tersebut mengelilingi Gedung Putih, serta menempatkan semua robot-robot itu di setiap sisi. Sementara itu di masa depan mereka mulai kewalahan dengan serangan para Sentinel, di mana mereka dibantai satu persatu. Eric berusaha menahan pintu agar Sentinel tak dapat memasuki ruangan karena Logan masih belum tersadar. Dari pertempuran itu membuat Eric terluka.
Kini di masa lalu, Hank dan Logan berusaha menghentikan aksi Eric yang semakin brutal. Mereka pun harus bertarung dengan robot-robot itu. Sementara Eric harus melacak keberadaan Presiden dan Drax yang bersembunyi di bunker. Hank yang telah berubah langsung menyerang robot itu dan menyuruh Logan untuk menghentikan Eric. Namun Eric dengan mudah mengalahkan Logan serta menjerat Logan dengan besi dan melemparkan Logan hingga sampai ke laut. Sementara di masa lalu di dalam bunker, alat dari Drax mendeteksi bahwa ada mutan yang ada di ruangan tersebut. Dan benar saja ternyata Raven ada di dalam. Di saat akan membunuh Raven, Dr. Drax malah menyuruhnya agar tak membunuhnya karena Raven akan dijadikan alat sebagai pelengkap robot Sentinel. Tiba-tiba bunker itu bergerak yang ternyata itu adalah ulah Eric yang menarik bunker tersebut keluar dari gedung. Dan Eric pun langsung membukanya serta mengambil seluruh senjata mereka. Kemudian Eric mengarahkan semua saluran TV yang menyiarkan langsung ke penjuru negeri, di mana ia berkata bahwa manusia telah menciptakan robot pemburu dan pembunuh mutan. Karena para mutan memiliki kelebihan dari manusia. Jika para manusia menghalangi para mutan, maka akan senasib dengan orang-orang yang ada di hadapan mereka termasuk Presiden dan Dr. Drax. It starts today. Sementara itu di masa depan, para mutan yang tersisa terus berusaha melindungi Logan, berharap Logan berhasil menghentikan dari masa lalu, di mana mereka dibantai habis sampai hanya tersisa Kitty, Profesor X, Eric, serta Logan. Di masa lalu, semua mutan yang selama ini bersembunyi pun akhirnya mau menampakkan diri dari manusia setelah mendengar apa yang dikatakan Eric. Kemudian Raven mengatakan kepada Eric untuk membunuhnya, tetapi ia harus membiarkan mereka hidup. Sementara Hank masih diserang robot hingga terjebak. Hank lalu menyuntikkan serum ke tubuhnya untuk menambah kekuatannya. Namun dengan sangat mengejutkan, robot itu malah memindai Eric serta Raven yang terdeteksi sebagai mutan. Kemudian robot itu pun langsung menyerang Eric. Namun dengan sangat mudah Eric menghancurkan robot itu. Melihat lengah, Raven yang sekarang masih menyerupai Presiden langsung menembak Eric hingga Eric langsung tumbang dan membuat robot-robot tersebut bebas kendali dari Eric. Raven kemudian mengajar Eric hingga ia pingsan. Lalu Raven mengarahkan pistolnya ke arah Dr. Drax. Namun lagi-lagi Profesor X berhasil muncul yang ke dalam pikiran Raven, di mana ia menyuruh Raven agar tak melakukan hal itu karena dirinya tak perlu menjadi jahat dan bisa menunjukkan kepada mereka jalan yang lebih baik. Serta Profesor X juga mempercayainya jika masih ada kebaikan dalam dirinya. Mendengar hal itu, akhirnya Raven mengurungkan niatnya untuk tidak membunuh Dr. Drax. Di masa depan, Sentinel berhasil menembus pertahanan terakhir para mutan, dan di saat Sentinel akan melenyapkan mereka semua, tiba-tiba mereka pun menghilang. Kita kembali ke masa lalu. Dengan sekuat tenaga, Profesor X masuk ke dalam pikiran Eric dan melepaskan dirinya dari reruntuhan. Setelah itu, Eric pun pergi karena jika ia masih di sana, maka akan ditangkap. Oleh karena itu, Eric harus bersembunyi. Sementara Raven pun juga pergi dengan menyamar sebagai tentara. Kemudian Logan menemui Profesor X yang kini seperti pertama kali terlihat. Dari keberhasilan Logan di masa lalu, yang akhirnya membuat masa kini tak ada pemburu mutan atau Sentinel. Ternyata di saat Logan tenggelam, ia diselamatkan oleh Raven yang menyamar sebagai Mayor William. Di masa lalu juga diberitahukan tentang ditangkapnya Dr. Drax karena menjual rahasia militer, serta para mutan yang telah menyelamatkan Presiden dan kabinet program Sentinel pun dibatalkan. I'll take him from here. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton. Nantikan alutsista film lainnya bersama SB Movie.